Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitriani dengan NIM 2201301070 ingin sedikit menjelaskan tentang subnetting pada pelajaran jaringan komputer. Subnetting ialah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan, seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Apa yang dimaksud subnetting? Menurut buku pemrograman jaringan dengan Java /ACH Kozaimi Eskom Mkom, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Subnetting memiliki beberapa macam-macam. Yang pertama, private IP address. Jenis IP address ini digunakan pada perangkat untuk jaringan berskala lokal, yaitu LAN. Maka dari itu, jenis IP address ini tidak dikenal pada jaringan internet global. Kemudian yang kedua ada public IP address. Sementara itu, public IP address bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Rang IP privat diantaranya kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.155.155. Sebelum mengetahui cara untuk menghitung subnetting, perlu diketahui bahwa metode ini berpusat pada 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Menyedur laman resmi. Kemudian ada tujuannya. Menurut tujuannya yaitu untuk mengefisiensikan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C, maka terdapat 152 sampai 10 sama dengan 244 alamat yang kita pakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Keenam, ada mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berada jika setiap network memiliki address network yang unik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Manfaat dan fungsinya. Yang pertama, mengefisiensikan alamat IP.
Penghematan alamat IP dilakukan dengan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, C, dan C, tiap network akan memiliki 254.62.000 atau 16 juta IP address untuk host divisinya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65,000 atau 16 juta. Kemudian, network yang memiliki lebih dari 254 divisi akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Kemudian ada keunggulannya, kabel tembaga harganya murah, instalasinya murah, mudah didapat, dan fleksibel penggunaan suatu medium untuk semua. Kemudian ada manfaat-manfaatnya. Tujuannya konsepnya juga ada subnetting. Konsep subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar jika menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CNA program CNIP. Proses subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa pemrosesan lain. Yang pertama, menentukan jumlah subnet mask. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Kemudian, menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet. Yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk setiap subnet. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.